Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Kurata Aini dengan NPM 18010060. Saya dari Prodi Biologi Sesi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi dari ikan mas. Baiklah, di sini kita akan mencari dulu gambar dari ikan mas itu sendiri. Kita akan mencari itu gambar ikan mas. Nah, baiklah, kita akan melihat gambar ikan mas ini. Contohnya aja kita ambil yang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfologi dari ikan mas ini. Yang pertama yaitu kita akan mulai dari bagian kepala ikannya, yang mana pada bagian kepala ikannya ini atau caputnya ini adanya terdapat bulbus ocelli, yang mana ada bola mata yang terletak di samping kepala. Nah, ini dia bola mata yang terletak di samping kepala. Setelah itu, yang kedua ada operkulum atau tutup insang yang dapat membuka dan menutup pada waktu pernafasan. Nah, ini dia yang ada lengkungan ini, operkulum atau tutup insangnya. Setelah itu, yang ketiga ada fovea nasalis atau cekung hidung. Nah, cekung hidung ini atau lubang ikan ini terletak di depan mata. Nah, ini dia lubang hidung dari ikan tersebut. Nah, setelah itu adanya oral atau mulut dari ikan ini yang terletak di ujung depan mata. Di depan kepala maksudnya. Nah, setelah itu adanya rima oris atau celah mulut pada ikan mas ini yang terletak di antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, ini dia bibir atas dan bibir bawah. Setelah itu, ternyata ikan mas ini memiliki sungut pada batasan trunkus yang terdapat di pinggir caudal operculum, yaitu yang ini adanya sungut pada ikan mas tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk pada bagian trunkus atau badan dari ikan mas ini. Nah, pada bagian ikan mas ini ditutupi oleh sisik dengan tipe sikloid, yang mana pada permukaan kulit pada ikan mas ini sangat licin yang disebabkan adanya sekresi mukos atau lendir oleh kelenjar uniseluler antara sel-sel epitelium. Nah, pada sisi tubuh ikan mas ini dia memanjang ke belakang dan terdapat garis yang disebut dengan linea lateralis atau gurat sisi. Nah, ini dia adanya garis di tengah, yang memanjang ke belakang. Nah, dan pada badan dari ikan mas ini terdapatnya ada sirip pinnae, ada yang tunggal dan ada yang berpasangan. Nah, ini dia dapat dilihat. Setelah itu kita akan masuk pada bagian ekor dari ikan mas ini. Pada bagian ekor ikan mas ini atau Cyprinus carpio ini termasuk pada tipe homocercal atau simetris. Nah, dapat dilihat di sini tipe ekor dari ikan mas ini. Oke, baiklah. Mungkin sekian dari morfologi ikan mas. Sekarang kita akan melanjutkan dari anatomi dari ikan mas tersebut. Anatomi ikan mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi ikan mas. Kita akan melihat gambarnya dulu. Kita akan mengambil gambar yang ini ikan mas. Pada anatomi ikan mas ini kita akan melihat pada saluran pencernaannya, yaitu yang pertama ada cavum oris atau rongga mulut. Ini rongga mulut pada ikan mas tersebut. Nah, adanya faring.
adanya faring, terus adanya esofagus ya, esofagus. Nah, pada esofagus ada lambung, terus ada lambung dari ikan mas ini yang terletak di belakang esofagus. Nah, dapat dilihat ini ada tulisan esofagus. Nah, di belakangnya itu ada lambung. Nah, setelah itu lambungnya itu yang berwarna kehijauan tersebut. Setelah itu adanya usus halus. Pada ikan mas ini. Lalu adanya hepar atau hati yang berwarna coklat terletak di bawah esofagus. Nah, itu ada tulisan heart. Nah, itu adalah hati dari ikan mas ini. Setelah itu ada vesika velia atau kantung empedu yang berwarna hijau dan menempel pada pangkal hepar. Nah, itu yang terlihat di tulisan liver itu adalah kantung dari kantung dari empedu tersebut. Nah, setelah itu adanya pankreas yang ada di bawah lambung. Nah, itu yang ada tulisan pankreas yang menunjuk arah ke pankreasnya yang ada di bawah lambung tersebut. Nah, setelah itu adanya usus besar atau intestinum crassum. Nah, itu adanya tulisan intestin. Nah, itu merupakan usus besar dari ikan mas tersebut. Setelah itu, di dekat usus halus terdapatnya limfa yang berwarna coklat yang berbentuk bulatan kecil. Nah, itu dapat dilihat di sini. Setelah itu adanya di atas lambung terdapat vesika notatoria atau pneumatosis yang berhubungan dengan esofagus dengan perantaraan ductus pneumaticus. Nah, berarti itu yang terdapat pada gambar ini adanya swim bladder. Setelah itu vesika notatoria yang berfungsi untuk mengatur daya apung ikan dalam air atau sebagai alat hidrostatis. Nah, kita akan lanjut pada bagian jantung dari ikan ini. Jantung pada ikan mas ini terletak di bawah esofagus dan insang. Nah, dapat dilihat ini ada esofagus dan insangnya itu adalah pada gambar ini ada tulisan gills. Nah, di bawahnya itu adalah jantung. Setelah itu organnya itu kita akan melanjutkan pada sistem respiratorius. Pada ikan mas ini ada oksigen yang diperlukan ikan yang diambil dari oksigen yang larut dalam air. Pada bagian yang bertugas menyerap oksigen tersebut adalah pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Nah, yang terdapat pada gills pada gambar ini. Nah, pada insang terdiri dari arcus brachiosalis atau lengkung insang tersebut merupakan tulang rawan dan sebelah dalamnya terdapat gill raker atau rigi-rigi insang sebagai alat penyaring atau filamen branchialis berwarna merah dan berbentuk huruf V. Di sini dapat dilihat pada gambarnya, dan lamella branchialis merupakan lipatan-lipatan tipis yang terdapat pada permukaan filamen. Nah, itu merupakan dari gills tadi, bahwasanya insang itu merupakan untuk sistem respirasi dari ikan tersebut. Nah, setelah itu adanya kita lanjut pada sistem urogenitalia, yaitu ada sepasang ginjal yang berwarna merah coklat dan terdapat di antara vesika natatoria dan vertebrae. Yaitu pada gambar ini ditunjukkan pada
Pada ini ada pada gambarnya yang stomach ini perut, oke, terdapat berwarna merah coklat, terdapat antara fisikal ada ginjalnya di sana, yaitu dapat dilihat pada gambar lah ya. Setelah itu adanya ureter yang merupakan saluran dari rem tadi atau ginjal tadi. Setelah itu adanya testis atau gonad jantan, salurannya itu bersatu dengan ureter dan berakhir pada poros urogenitalia yang terdapat sebelum caudal anus. Berarti di belakangnya terdapat reproductive organ tersebut. Setelah itu ada ovarium atau gonad betina berbentuk seperti agar-agar yang jernih dan di dalamnya terdapat butiran-butiran sel telur atau ovum. Saluran telur tidak bersatu dengan ureter. Nah, pada gambar dapat dilihat pada reproductive organ itu merupakan dari ovarium atau gonad betina dari ikan ini. Setelah itu kita akan menunjukkan pada sistem saraf pusat atau otak untuk melihat bagian otak. Pada bagian otak ikan ini dibukanya itu menggunakan pisau yang tajam dan kuat, maka dilakukannya secara hati-hati agar jaringan otak jangan sampai rusak. Setelah atap itu terbuka, maka terlihat bagian-bagian otak mulai dari depan sebagai berikut, dari bulbus olfaktori atau saraf pensiuman. Yang kedua ada hemispherium cerebri. Yang ketiga ada cerebellum, medulla oblongata, dan spiral cord. Pada bagian ventral terdapat yang pertama ada chiasma opticum, yang kedua ada hipophysis. Nah, baiklah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai morfologi dan anatomi ikan mas ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.